Orang-orang yang benci kepada pemerintah, koreksi itu tidak ada lagi, Bu ya. Yang ada caci maki. Coba tunjukkan saya ajaran Islam yang mengatakan mengkoreksi pemerintah bisa di pinggir jalan, bisa seperti hari ini. Rasulullah mengatakan kalau engkau mengkoreksi pemerintah, pemimpin, ya di depan umum, engkau menghinakan dia. Kita bicara agama, perspektif agama, tapi kita tidak pakai itu. Rasulullah katakan face to face, jangan ada orang lain yang tahu, koreksi, sampaikan. Saya salut dengan Buya Anwar kemarin menyampaikan dalam forum MUI, lalu ditanggapi langsung dengan Pak Jokowi. Ya, meskipun dalam terminologi agama nggak boleh, harus face to face. Ya, kita menerjemahkan sendiri bahwa kita ini mampu mengkoreksi pemerintah depan umum, lalu mengajak emosi masyarakat untuk berpikir dan cara kita berpikir. Di sini kelirunya. Negara ini bukan LSM. Ya, kita lanjutkan. Ini Bang Kapitra harus memberi tanggapan dengan apa yang tadi kita perbincangkan bersama, Bang Kapitra. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin katakan bahwa kita masuk dalam turbulensi pikiran dan prasangka. Karena belum ada satu institusi resmi yang mengatakan menerbitkan daftar itu pertama. Kedua, dalam daftar itu tidak semua penceramah. Saya juga ada lihat profesor. Ya, oke. Jadi jangan kita menyeralisasi lalu belum apa-apa. Inilah kehebatan kita hari ini. Satu sisi kita membenci demokrasi, satu sisi kita memakai demokrasi untuk kepentingan kita pribadi. Selagi belum ada pemberitahuan resmi itu dirilis oleh siapapun, tentu kita baru masih memakai kata bersayap, andai-andai. Ya, apakah di Indonesia ada radikalisme? Ada. Apakah radikal itu, bahasa radikal itu baru muncul setelah pilkada DKI? Bohong itu. Jauh sebelum itu, udah ada bom Bali dan sebagainya. Jadi begini, suatu informasi harus kita filterisasi. Bahasa agamanya harus tabayun. Jangan menjatuhkan sesuatu, lalu kita mengambil kesimpulan dan semua jadi salah pemerintah, jadi salah semua. Saya ingin bahas dari perspektif politik kebangsaan, karena kita bicara politik kebangsaan. Pemerintah pasti berdiri dalam politik kebangsaan. Karena pemerintah mengakui beberapa agama di Republik ini. Kita bukanlah negara Islam, tapi kita negara beragama. Makanya ada manifestasinya dalam Pancasila sebagai suatu representasi keagamaan. Dan demokrasi hari ini ditafsirkan, kalau pakai bahasa Dinda ini ditafsirkan dengan berbagai makna yang berbeda. Orang-orang yang mungkin dekat dengan pemerintah memaknai sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah punya makna yang mungkin saja itu bisa masuk ke wilayah agitasi. Orang-orang yang benci kepada pemerintah, koreksi itu tidak ada lagi, Bu ya. Yang ada caci maki. Coba tunjukkan saya ajaran Islam yang mengatakan mengkoreksi pemerintah bisa di pinggir jalan, bisa seperti hari ini. Rasulullah mengatakan kalau engkau mengkoreksi pemerintah, pemimpin, ya di depan umum, engkau menghinakan dia. Kita bicara agama, perspektif agama, tapi kita tidak pakai itu. Rasulullah katakan face to face, jangan ada orang lain yang tahu, koreksi, sampaikan. Saya salut dengan Buya Anwar kemarin menyampaikan dalam forum MUI, lalu ditanggapi langsung dengan Pak Jokowi. Ya, meskipun dalam terminologi agama nggak boleh, harus face to face. Ya, kita menerjemahkan sendiri bahwa kita ini mampu mengkoreksi pemerintah depan umum, lalu mengajak emosi masyarakat untuk berpikir dan cara kita berpikir. Di sini kelirunya. Negara ini bukan LSM. Tentu negara ini yang melakukan identifikasi. Kenapa? Karena keselamatan bangsa ini bukanlah keselamatan satu agama di Republik ini, tapi keselamatan masyarakat keseluruhannya. Yang agamanya bukan satu. Tentu pemerintah
pemerintah berdiri di situ. Kalau di bawah satu agama dalam diskusi ini, sementara pemerintah di atas yang menjadi umbrellanya, menjadi payungnya, ya, itu tuh tidak akan ada korelasi. Tetapi apa betul kalau kita ambil sisi Islam seperti itu? Nah, demokrasi yang dimaknai ini dengan banyak cara yang nyaris melakukan benturan-benturan. Lalu apakah negara tidak boleh mendefinisikan? Negara punya legitimasi oleh Undang-Undang Dasar. Pembukaan undang-undang menjaga, jelas, melindungi seluruh tumpah darah, bukan satu agama. Lalu ada perkembangan-perkembangan dalam demokrasi yang pada tingkat caci maki mungkin masih bisa diterima, ditelan oleh pemerintah atau oleh orang-orang yang dicaci maki. Tetapi di saat kebebasan atas nama demokrasi itu muncul pemikiran-pemikiran baru, ideologi baru yang tersisip di dalamnya. Jadi demokrasi itu jadi buas dibuatnya. Demokrasi jadi buas di dalamnya itu. Kenapa? Karena muncul pemikiran-pemikiran membawa ideologi-ideologi yang tidak ada sebelumnya di Republik ini. Bang Kapitra, tapi kan yang dipertanyakan sekarang 180 nama penceramah ini. Saya akan sampai ke sana, ya. Jadi muncul ideologi itu, disitulah muncul radikalisme. Kalau kita ambil dari tata bahasa, akar. Kalau radikal itu merubah sesuatu dari yang buruk kepada yang baik secara drastis, itu ya. Itu radikal yang konstruktif. Tetapi radikal yang kita bicarakan hari ini adalah radikal yang merubah suatu bangunan yang sudah utuh, yang sudah menjadi konsensus nasional, lalu dirubah, dibuat, dibongkar. Dengan apa? Dengan sistem pemerintahan. Khilafah itu yang dibawa oleh kampanye banyak organisasi internasional. Itu kesatuan kebangsaan. Satu dunia. Saya pernah katakan Anda harus menang dulu perang dunia ketiga. Abang punya data itu, nama-namanya abang sudah yakini bahwa itu semua benar atau malah keliru, ngawur datanya? Saya bukan dalam kapasitas mengatakan benar tidak benar. Saya akan sampai kepada apa yang menjadi pikiran kebangsaan negara ini. Ya, jadi kalau khilafah versi HTI itu belum tentu sama versi ISIS, belum tentu juga sama versi Al-Qaeda. Ini aja kalau dia komandir berbenturan semua. Untuk itu negara memberikan kriteria bahwa ini sudah final konsensus nasional bahwa ideologi bangsa ini adalah Pancasila. Dan Pancasila itu sudah mau akomodir kepentingan agama, kepentingan sosialis, kepentingan demokrasi, kepentingan banyak pemikiran dalam 5 sila itu. Nah, inilah tempat bijaknya bangsa ini. Ketika itu mulai keluar, siapapun Buya yang mengajarkan, yang menceramahkan bahwa penolakan terhadap Pancasila itu radikal. Bang Kapitra, artinya dari 5 ciri itu benar? Ya, itu radikal. Artinya itu radikal. Saya tidak ambil ciri itu. Saya punya pemikiran sendiri. Oke. Ya, itu radikal. Kenapa? Karena membongkar bangunan yang sudah lama ada, yang sudah menjadi kesepakatan rumah kita bersama, lalu diganti dengan khilafah. Saya tunjukkan dalam Al-Quran. Sebentar, ya. surat mana yang mengatakan Bang, biar sistem durasinya sama. pemerintahan itu khilafah dalam Al-Quran? Surat mana?